Aksi teror yang terjadi di Jalan MH Tamrin pekan lalu semakin mendorong keyakinan pemerintah Republik Indonesia untuk segera merevisi Undang-Undang Anti-Terorisme. Menurut pemerintah, teror yang terjadi akibat dari lemahnya Undang-Undang Pemberantasan Terorisme yang berlaku saat ini. Seperti diketahui, pemerintah Republik Indonesia sesungguhnya telah memiliki Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Namun undang-undang anti-terorisme ini dianggap tumpul dan tak bergigi. Sebab undang-undang tersebut hanya menempatkan aparat penegak hukum seolah hanya sebagai petugas pemadam kebakaran. Oleh karena itu, sejumlah lembaga penegakan hukum dan penjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia sejak lama telah berharap adanya perubahan undang-undang yang ada. Salah satunya Kepolisian Republik Indonesia yang menjadi garda terdepan pemberantasan terorisme ini. Polri adalah pihak yang berteriak paling keras meminta revisi Undang-Undang Anti-Terorisme tersebut. Undang-undang anti-teror kita itu sangat terbatas. Kalau masih dalam persiapan, belum ada upaya-upaya yang dilakukan. Misalnya sekarang kalau kita tangkap ada bahan peledaknya, barangkali bisa kita proses hukum. Ada senjatanya, kita bisa proses hukum. Tetapi kalau tidak ada alat bukti yang menguatkan di situ, saya pikir tidak bisa. Oleh karena itu kita memerlukan satu revisi. Istilahnya kita suruh berantem, tetapi goloknya ini tumpul, Pak. Selain kepolisian, Badan Intelijen Negara atau BIN juga mendesak Undang-Undang Anti-Terorisme segera direvisi. Di undang-undang yang baru, BIN berharap diberi kewenangan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang-orang yang diduga komplotan teroris. Bahkan mantan Kepala BIN Jenderal Purnawirawan AM Hendro Priyono menyatakan lebih suka jika undang-undang anti-terorisme ini diganti seluruhnya dengan yang baru atau dirumuskan kembali dalam bentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Saya mungkin satu-satunya tidak setuju revisi undang-undang. Saya setujunya diganti undang-undang itu. Kita melawan apa yang disebut tadi extraordinary crime. Tapi kenapa kita masih ordinary di dalam cara berpikir? Kita masih bikin undang-undang dalam kerangka justice system. Pendapat yang hampir senada juga dilontarkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan. Menurutnya, revisi Undang-Undang Anti-Terorisme akan difokuskan pada formulasi dan desain undang-undang yang memberi ruang aparat berwenang untuk menangkap pihak-pihak yang dinilai kuat terlibat terorisme dan akan melakukan aksi teror dalam waktu tertentu sebagai langkah antisipasi. Kita memberikan kewenangan untuk preemptif. Preemptif itu artinya bisa polisi itu atau unsur keamanan itu melakukan penangkapan sementara untuk mendapatkan keterangan untuk mencegah kejadian-kejadian berikutnya. Jadi daripada lebih banyak yang korban terhadap kemungkinan tindakan-tindakan kekerasan, lebih bagus 1-2 yang kita katakanlah tindak. Pandangan berlawanan disampaikan Koordinator Kontras Haris Azhar. Haris menganggap usulan revisi Undang-Undang Terorisme hanya akal-akalan untuk menutupi kesalahan instansi pemerintah dalam mencegah aksi terorisme. Bahkan Haris menduga ada agenda lain yang ingin dicari dari kewenangan yang berlebihan. Berdasarkan fakta-fakta yang terus berkembang, bukan lagi rahasia umum bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi target aksi terorisme. Bahkan meski aparat terus memporak-porandakan jaringan teroris yang ada, kelompok-kelompok baru terus bermunculan. Kondisi ini jelas amat mengkhawatirkan. Meski demikian, ungkapan sejumlah aktivis demokrasi dan hak asasi manusia patut mendapat perhatian serius. Mengingat bangsa ini memiliki pengalaman yang cukup panjang dan pahit terkait kewenangan yang amat besar dari aparat negara, khususnya saat penguasa justru menjadi teror bagi rakyatnya sendiri di era Orde Baru. Bunuh diri dia.
Kocap Kacarito. Teror, teror, teror di mana-mana. Walaupun teror yang paling besar adalah rasa curiga di antara kita yang semakin hari semakin tumbuh dengan suburnya. Kocap Kacarito. Sementara itu saling curiga, kenapa untuk yang lain-lain aparat pernah mengaku kehabisan uang tak ada dana. Contoh ketika pemulangan para pengungsi, para penghuni kaum Gavatar ketika pulang ada aparat yang mengeluh tak ada duit. Kenapa untuk membasmi terorisme belum pernah satupun terdengar aparat kekurangan duit? Apakah ada sponsor? Kocap Kacarito, sementara itu teror tergantung definisi. Kalau listrik biar pet, apakah itu bukan teror? Siapa yang harus menangkap Gundala Putra Petir? Enak aja lagi ngerjain skripsi biar pet, TV baru beli biar pet. Tapi kalau telat bayar ditagih-tagih terus. Apakah itu bukan teror? Ono arek lanang kocap padha wae apa uang weton dadi duit we karo-karo geger gara-garane duit mana duit gedene sak duit wajine wis gara-gara geger gara-garane waktu telah tiba goro-goro. Semua kalau ada duitnya dikerjakan. Weh. Wela tala jagat Deobatara jagat Pangestungkara. Weh, di sana. Weh pancen teror di sini. Kalau gitu rasakanlah perasaan itu. Weh. Teroris diinjak-injak di depan istri dan anaknya. Apakah itu tak akan melahirkan teroris-teroris baru? Anaknya nonton, ayahnya ditembak. Kenapa tidak dialihkan dulu ditembak di tempat lain? Kita membenci teror dan teroris, tetapi teroris-teroris biologis ditumbuhkan dengan mengasari, membunuh, memukul seseorang yang entah benar entah tidak di depan anak istrinya. Kita semua berteriak-teriak, tetapi mari pikirkan terus tumbuhnya. Iya, kalau para aparat bisa membina mereka dan dikirim ke negara lain untuk berperang di sana daripada bikin huru-hara di sini. Kalau kemampuan itu sudah tak ada, mereka balik dan kita tak bisa mengerjakan apa-apa.
teror sebenarnya bukanlah itu. Tapi teror nguing pejabat yang lewat itu teror. Kita sama-sama bayar pajak disuruh ngalah. Mestinya mobil pejabat bunyinya nggak nguing. Tetapi kicir-kicir begini. Kicir-kicir ini lagunya, lagu lama ya Tuhan. Dari Jakarta kami menyanyi ya Tuhan. Memang sengaja untuk menghibur hati Naduka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terorisme Bapak Al-Qaidar, lalu penasehat Indonesian Police Watch Bapak Johnson Panjaitan, kemudian ada Direktur Imparsial Bapak Al-Araf, dan nanti akan menyusul hadir dari Koordinator Kontras Bapak Haris Ashar, kemudian dari Komisioner Kompolnas Bapak M. Nasser, dan juga nanti akan menyusul dari anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bapak Hashim Musaldi, dan dari mantan Kepala BNPT Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Ansat Mbai. Selamat malam, Pak. Lalu dari Kadifkum Polri Bapak Irjen Polisi M. Iriawan, dan juga hadir pakar hukum pidana Prof. Amdi Hansa, dan pakar hukum pidana juga Prof. A.S. Natabaya. Lalu menyusul hadir juga sebagai narasumber pada malam hari ini dari politisi Partai Keadilan Sejahtera Bapak Nasir Jamil, dan politisi Partai Gerindra Bapak Supratman. Lalu dari politisi PDI Perjuangan Bapak Trimedia Panjaitan. Demikian narasumber kita yang akan membahas topik diskusi kita pada malam hari ini, dan sebagaimana biasanya host diskusi kita pada malam hari ini Presiden Indonesia Lawyers Club Bang Karni Ilyas. Selamat malam Bang Karni. Malam Gabriel. Satu-satunya presiden yang panggil Bang. Silakan Bang. Terima kasih Gabriel. Pemirsa dimanapun berada, malam ini kita bertemu kembali dalam diskusi revisi Undang-Undang Anti Teror, senjata pemusnah teroris. Siapakah teroris? Teroris adalah seseorang atau sekumpulan orang yang membunuh manusia-manusia tidak berdosa demi kepentingan politik, kata Richard Armitage, politisi Amerika. Baru saja negara kita dikejutkan oleh aksi teroris di jantung ibu kota, di Jalan Tamrin, Jakarta. 8 korban, 4 diantaranya teroris tewas dalam peristiwa itu. 16 lainnya terluka. Debat pun muncul setelah itu. Sukseskah polisi yang dalam hanya 2 atau 3 jam berhasil menumpas semua pelaku? Atau gagalkah polisi? Karena tidak bisa
mendeteksi atau mencegah terjadinya aksi teror tersebut. Itu debat yang terjadi. Dan ujungnya polisi pun mengatakan bahwa mereka tidak bisa mencegah. Kenapa? Karena tidak tahu kapan dan di mana aksi teror akan berlangsung. Sesungguhnya dari awal Desember, mungkin dalam bulan November, bahwa akan terjadi konser besar di Indonesia sudah dicium oleh Polri. Dan itu juga perintah dari ISIS di Suriah kepada pengikutnya di Jakarta. Bahkan target operasinya ISIS pun sudah diketahui. Tempat-tempat yang akan diledakkan. Tapi itu tentatif, bisa aja di mana saja. Bahkan orang-orang yang akan disasar. Nah, polisi tidak bisa berbuat apa-apa walaupun sudah tahu ada dana masuk dari luar, tahu bahwa ada persiapan-persiapan. Kenapa? Karena undang-undang anti teroris yang tidak memberi kewenangan polisi untuk melakukan tindakan preventif atau tindakan sebelum terjadi aksi. Ini benar-benar bertolak belakang dengan Undang-Undang PNPS nomor 11 1963 atau yang dikenal dengan Undang-Undang Supersi, anti supersi. Undang-Undang PNPS 1963 jangankan persiapan-persiapan untuk teror, bibitnya, bahkan riak-riak awalnya itu sudah bisa ditangkap. Kenapa? Karena undang-undang itu betul-betul undang-undang yang dinamakan jaring tak berujung. Dan yang paling celaka lagi, undang-undang itu delik formil, bukan delik material. Jadi barang siapa melakukan perbuatan dapat menimbulkan kekacauan, kerusuhan, atau apapun namanya, itu sudah bisa ditangkap dan diadili. Dan setelah reformasi, bandul pun selalu bandul di negara kita itu bergerak dari kiri langsung ke kanan dan tidak berhenti di tengah. Dan itu dibatalkan dan tidak ada lagi jaring untuk menangkap pada awal atau persiapan dari aksi teroris. Itu yang akan kita bahas malam ini. Saya akan datang kepada veteran dari anti teroris, yaitu Irjen Pol Ansat Mbae, purnawirawan, mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Pak Ansat bisa cerita dari awal persiapan untuk pergantian undang-undang ini dan apa yang ingin diubah atau direvisi. Dan juga boleh kalau Pak Ansat gak setuju revisi, setujunya undang-undang baru atau malah mungkin setuju Perpu. Silakan Pak Ansat. Iya, terima kasih Bung Karni. Inisiatif untuk merevisi Undang-Undang Terorisme ini sudah ada sejak 2004. Ketika itu kita tidak sebut revisi, Pak. Setelah kita konsultasi dengan para pakar, antara lain Profesor Andi Hamzah ini dulu satu seminar, saya disuruh beliau, itu tepatnya dulu dikatakan amandemen Undang-Undang nomor 15 itu, amandemen. Apa yang diamandemen dan kenapa harus diamandemen? Di ketika itu masih DKPT, saya ketua DKPT. Salah satu staf saya itu tapi bukan staf permanen, yang bukan struktural, fungsional, itu Profesor Gani Abdul Ghani, sarjana hukum, mantan Dirjen Perundang-undangan Kumham
yang membidani Undang-Undang Nomor 15 itu. Beliau sekarang Hakim Agung kalau tidak salah. Itu dirijen beliau. Beliau yang paling banyak itu merumuskan, dan bahkan sudah ada satu paper seperti naskah akademik begitu tentang urgensi adanya amandemen itu. Jadi itu saja dulu perlu diketahui, ini bukan baru sekarang Pak. Tapi sampai saat ini kalau tidak salah sudah 5 kali ganti dirjen perundang-undangan di Kumham itu belum jadi prolegnas. Saya tidak tahu kenapa. Padahal sudah cukup juga energi terkuras di situ Pak. Seminar di dalam negeri, kita juga mengundang masukan dari pihak internasional. Dari Prancis saja itu para hakim dan para jaksa yang menangani terorisme di Prancis 2 kali kita datangkan. Perlu diketahui kalau di Prancis itu yang menggunakan kode penal yang jadi sumber hukum kita, di sana hanya ada 8 hakim dan 8 jaksa yang menangani terorisme ini. Nah, apa yang kita butuhkan saat itu? Anak-anak di lapangan, Densus, setiap terjadi aksi teror kita salahkan, termasuk saya. Kenapa? Kamu tidak tangkap? Ini Pak sebetulnya memang kita udah tahu ini. Kenapa kamu nggak tangkap? Loh Bapak enak aja merintah. Kalau kita sudah pengadilan, kita dikeroyok, Komnas HAM teriak, aktivis HAM teriak, Bapak nggak bisa membela kita. Kita tidak punya dasar hukum. Nah itu awalnya. Sehingga Profesor Ghani ini yang notabene adalah bidan dari undang terorisme itu, beliau sendiri menyusun konsep itu. Tapi saya tidak tahu apakah academic paper sekarang yang mendampingi itu masih asli itu atau tidak. Saya tidak tahu itu. Tapi saya tahu betul ada substansi di situ. Sejak dulu orang menuntut kita jangan kebobolan. Setiap kecolongan selalu orang teriak, bubar saja BNPT, bubar saja itu Densus. Setiap yang terakhir di Komisi 3 DPR yang saya alami tahun 2014 ya, Komisi 3 itu baru terjadi aksi teror bom di Polres Poso. Ada seorang yang terhormat di sana, bubar saja BNPT, Densus. Ini kecolongan lagi ini. Terus terang saya tanpa sadar saya gebrak meja juga. Bapak kalau ada bom gini, yang salah bukan anak di lapangan. Di gedung ini yang salah. Mereka mengatakan, kita tahu orangnya, kita tahu mereka mengumpulkan logistik, kita tahu sudah ada bayat, kita tahu sudah ada fatwa-fatwa, tausiah, kafir-kafir jihad itu. Kita nggak bisa apa-apain orang ini Pak. Nah kenapa bukan di Senayan ini yang bikin undang-undangnya? Nah ini bukan baru Pak, ini kita sudah mengalami ini dinamikanya ini. Dan kita sudah tanya sama seluruh pakar hukum, para apa dari negara-negara maju itu. Semua itu ternyata negara melakukan hal, membuat undang-undang, karena satu-satunya senjata melawan teror di era demokrasi ini ya hukum. Strategi paling apapun harus ada dasar hukumnya. Kita sudah lihat pakai perang, pakai rudal di Afghanistan, Bin Laden itu belasan tahun kok nggak selesai. Sampai sekarang ini masih hasil karya dari Al-Qaeda itu. Satu-satunya adalah hukum. Nah, bagaimana hukum kita? Ini begini Pak. Ini maaf saja bukan konsep akademik Pak ya, ini empirik. Dan saya kira hukum itu kan yang fokusnya ya empirik itu yang disusun kemudian menjadi hukum. Kebutuhan kita di lapangan. Setiap aksi teror, saya 12 tahun di sini,
pasti dimulai kegiatan apa yang paling awal? Saya lihat kalau di draft itu barangkali di persiapan. Kalau menurut saya bukan persiapan, Pak. Awal dari persiapan, apa yang dilakukan? Itu ada orang yang mengaku ulama mengkhotbahkan paham takfiri dan paham jihad ekstrim. Paham takfiri dia apa? Saya sudah tanya para ulama kita di sini semua dari NU, Muhammadiyah, dari MUI. Saya sampai direkomendasikan ke Riyadh, saya tanya semua itu, syekh itu. Ini dua substansi ini terorisme yang aktual sekarang ini yang mengatasnamakan Islam. Dua, paham takfiri, paham jihad ekstrim. Jihad yaitu membunuh, jihad iskital. Dalam kital boleh melakukan irhab, teror, dalam irhab boleh membunuh termasuk anak-anak, perempuan, laki-laki yang justru dilarang keras oleh Islam. Jadi itulah seperti dikatakan ini adalah pemahaman yang salah, adalah penyimpangan luar biasa dari ajaran Islam. Oleh karena itu dimanapun di seluruh negara Islam, orang yang menyeru-nyerukan jihad dalam arti membunuh, melawan negara, membunuh aparat, ini hukumannya berat, Pak. Yang melabeli orang dengan kafir, saya dengar itu di Saudi Arabia hukuman mati, Pak. Kenapa di kita tidak? Padahal kita sudah merasakan ini akibatnya. Ini paham takfiri, Pak. Saya kira ulama kita pun di Indonesia ini sudah sering dari para kiai ini. Mereka mengatakan di TV sering ngomong, Pak, Bapak itu selalu minta kita ulama untuk turun tangan. Tapi kami ini ulama, ini hanya moral force. Tidak akan efektif kalau tidak ada namanya ada force dari negara. Force dari negara ya mesti hukum itu. Ya, untuk itu saya mohon ini permintaan dari seluruh petugas kita di lapangan. Tolong Pak, mulai orang yang fatwa-fatwa sana kafir, sana kafir, sana kafir. Tolong Pak ini dihukum, biar kami tangkap. Kalau dengan demikian, kita boleh berharap, kita boleh memblame polisi intelijen itu kebobolan. Kalau ini sudah diancam hukuman yang berat. Di seluruh dunia Pak, yang namanya hate speech, itu adalah pidana berat ini. Nah, step berikutnya dari ini, banyak anak-anak muda itu yang terpengaruh, lantas direkrut. Direkrut juga dengan menanamkan ini Pak, ini negara ini kafir, tidak berdasarkan dari sono. Hukum dibuat MPR DPR yang kafir semua togut. Tuh, ini negara begini besar apa ini bukan bahaya? Ini bahaya besar Pak. Bukan saja untuk sekarang, bisa bubar NKRI ini. Mengkafir-kafirkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, itu semua syirik. Itu semua proyek togut. Pemerintah, presiden, wakil presiden, jaksa agung, Menko Polhukam, Kapolri, semua itu kafir. Dan itu bukan bisik-bisik Pak. Abu Bakar Basir itu bikin buku itu, justru di penjara. Ini saya kira Al-Haidar ini tahu betul. Ada namanya buku Tazkiro. Waktu saya mengikuti sampai nomor 2. Yang pertama itu juga kan Presiden SBY. Yang kedua Ketua MPR, DPR. Intinya Pak tahu, itu semua anggota MPR, DPR yang Muslim sudah murtad semua. Segeralah bertobat mencari pekerjaan halal yang lain. Lah ini
apakah DPR kita ini tidak tergugah bahwa ini bahaya? Lembaga yang mewakili rakyat itu ditogut-togutkan, dikafir-kafirkan. Masa kita diam, Pak? Hanya menghargai kebebasan mengeluarkan pendapat? HAM? Bukan hanya sekedar menghargai kebebasan berpendapat, Pak. Publik yang di luar teroris pun khawatir kalau undang-undang ini terlalu luas, terlalu represif, itu akan menyebabkan juga orang-orang yang tidak bersalah, yang tidak ada tujuan teror pun bisa jadi tersangka teroris. Karena kita juga melihat bukti baik Orde Lama maupun Orde Baru. Korban Undang-Undang Nomor 11 tahun 1963 zaman Soekarno, ratusan orang masuk penjara bahkan tanpa diadili awalnya. Iya, betul kali, Pak. Ini kan masalah hukum. Tapi kita ketika undang-undang subversif, Pak Azad jawab nanti, kita rehat dulu sejenak. Terima kasih.